Tahukah kamu bahwa di pusat kota Bangkok ada sebuah kampung tua yang penduduknya beragama Islam, sekaligus keturunan Jawa Indonesia? Kampung Jawa di Thailand menjadi salah satu bukti kemesraan hubungan Indonesia dan negeri Gajah Putih sejak ratusan tahun silam, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat menginjakkan kaki ke sana, kamu akan disambut wajah-wajah ramah yang tampak familiar, lengkap dengan nama-nama khas yang menunjukkan mereka asli keturunan Jawa. Suasana kampung, bahasa yang digunakan, hingga makanan yang disantap pun tidak berbeda jauh dengan desa-desa di Jawa. Nah, bisa dibilang suasana kota di Bangkok mirip kota-kota besar di Indonesia. Lalu lintasnya padat, ramai, udara panas, dan tata kota modern yang penuh gedung-gedung menjulang tinggi. Maka banyak orang terkejut ketika menjumpai sebuah kampung di tengah kota yang kental dengan suasana Jawanya. Nah, sahabat Citizen, inilah fakta kampung Jawa di Bangkok, Thailand. Terletak di Sathon. Kampung Jawa ini berada di salah satu distrik selatan Bangkok bernama Sathon. Untuk mencapai daerah ini, kamu bisa naik kereta dan turun di stasiun Surasak. Dari stasiun, kamu tinggal berjalan kaki dan mencari gang pertama di sisi kiri, atau tanyalah pada orang lokal di mana lokasi Hong Lamat Jawa. Pasti semua orang tahu di mana persisnya kampung tua ini, tepat di Jalan Rum Num Keang 707 Hianawa. Selain naik kereta, kamu juga dapat memakai ojek atau taksi. Biasanya, supir akan mengarahkanmu melewati gang yang berlokasi di sebelah St. Louis Hospital. Monumen asal-muasal Kampung Jawa. Tepat di seberang Masjid Jawa, terdapat sebuah monumen berbahan batu granit yang menuturkan asal-muasal Kampung Jawa. Pada era pemerintahan Raja Mongkrut Rama IV, sebagian orang Jawa yang berdagang di sana memutuskan menetap di Bangkok. Mereka menempati beberapa gang sempit di lingkungan pabrik es tua di subdistrik Kok Krabu, distrik Bangrak, serta sisi selatan Kanal Sathon. Nah, ketika Raja Chulalongkorn Rama V memerintah, dia mendatangkan orang-orang Jawa khusus untuk membangun taman dan gedung di pemerintah Grand Palace. Tak perlu waktu lama, orang Jawa pun berimigrasi dengan cepat ke Bangkok. Kunjungan bersejarah Rama V ke Jawa. Mengapa Rama V memilih orang Jawa? Rupanya hal itu berawal dari kunjungan ke Jawa pada tahun 1871 dan berulang di tahun 1896 serta 1901. Dia ingin mempelajari seperti apa standar pemerintahan kolonial Belanda. Tentu saja kunjungan tersebut mendapat sambutan hangat pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Bahkan Rama V memberikan hadiah sebuah patung gajah yang sampai detik ini masih berdiri gagah di halaman depan Museum Nasional Jakarta, yang juga terkenal sebagai Museum Gajah. Rama V terpikat dengan teknik berkebun dan pertanian orang Jawa. Dia pun mendatangkan beberapa tukang kebun Jawa ke Thailand sebagai pengelola kebun kerajaan dan pengajar metode berkebun dan pembibitan. Sejak saat itu, orang Jawa mulai berdatangan, tinggal, dan menetap di Bangkok. Mayoritas anak cucu mereka lahir dan besar di negeri Gajah Putih, juga serta masih menetap di Sathon sampai sekarang. Gelombang kedua kedatangan orang Jawa. Gelombang kedatangan orang Jawa ke Bangkok terus berlanjut pada masa Perang Dunia Kedua. Saat pasukan Jepang menginvasi Burma dan merebutnya dari genggaman Inggris pada akhir tahun 1941, Jepang mendirikan jalan kereta api Thailand-Burma. Romusha dari Jawa pun didatangkan untuk bekerja di proyek Jepang dan perkebunan. Meski perang berakhir, tidak semua orang Jawa kembali ke tanah air. Sebagian memilih tetap tinggal di Thailand.
keturunan Haji Ahmad Dahlan di Kampung Jawa. Perang terpaksa membuat orang Indonesia yang menempuh studi di luar negeri tidak bisa kembali. Mereka terdampar di Thailand dan kemudian tinggal di Kampung Jawa hingga anak cucu, termasuk Irfan Dahlan, putra keempat Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Masjid Jawa berdiri tahun 1945. Monumen batu granit tersebut menuturkan migrasi orang Jawa ke Thailand, berbuah izin pendirian sebuah masjid di Sason. Masjid ini kemudian menjadi pusat pendatang dan para pekerja dari Jawa ketika itu. Pembangunan masjid dilakukan pada tahun 1945 dalam masa pemerintahan Raja Parabat. Tanah tempat masjid ini berdiri merupakan tanah wakaf dari seorang pedagang Jawa bernama Muhammad Soleh bin Hasan. Keberadaan Masjid Jawa sekaligus mengukuhkan predikat Kampung Jawa sebagai kampung muslim di tengah kota Bangkok. Budaya Jawa tetap mengakar. Saat kamu menginjakkan kaki ke Kampung Jawa di Bangkok, masih banyak kebudayaan Jawa yang tetap hidup dan dilestarikan penduduk setempat. Beberapa makanan khas Jawa mudah dijumpai di sini dengan rasa autentik, persis seperti makanan yang dihidangkan di tanah air. Bahkan, penduduk Kampung Jawa juga masih menyelenggarakan acara kenduri, termasuk penyebutan istilah acara orang menikah sebagai wong mantu dan acara orang meninggal sebagai wong mati. Demikian pula cara berpakaian mereka. Sebagian laki-laki penduduk Kampung Jawa kerap mengenakan baju koko, sarung, dan peci dalam kesehariannya.